Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absil Aiman dengan NIM F1S1 22076 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Eh, Usaha Mijulit adalah sebuah usaha yang saya dirikan sejak 27 Februari 2023 yang berlokasi di Mendalo Darat, Provinsi Jambi. Mijuli sendiri adalah sebuah usaha yang menjual makanan berat berupa mie dan rasa yang pedas yang dipadukan dengan bumbu-bumbu yang diracik sendiri dan juga dengan tambahan beberapa topping. Target pasar dari mie julid yaitu adalah mulai dari kalangan remaja hingga orang hingga dewasa yang menyukai makanan pedas. Mie julid sendiri memiliki bahan baku dari mie instan yang ditambahkan dengan bumbu racikan dan juga beberapa cabai rawit dan juga tambahan topping. Lalu selanjutnya ada evaluasi mengenai potensi wirausaha setelah saya menjalankan usaha mie julid. Itu yang pertama adalah dari menilai kualifikasi diri. Dari kuesioner yang telah diberikan, saya memberikan 14 jawaban ya pada pertanyaan kuesioner, sehingga dari perhitungan skor yaitu 14 dikali faktor beban relatif yaitu 1,2 dan mendapatkan nilai total 16,8 dan dibulatkan menjadi 17. Dan lalu yang kedua ada kuesioner mengenai menilai kecakapan diri. Pada kuesioner ini diberikan 4 pertanyaan dengan penilaian ada skor parsial umum, yaitu jika berhasil menjawab pertanyaan pertama, memberikan 10 kecakapan yang diminta pada soal pertama akan mendapatkan 10 poin. Dan jika berhasil menjelaskan tingkat keahlian di soal nomor 2 akan mendapatkan 1 poin. Dan yang ketiga, berhasil menjelaskan cara perusahaan memanfaatkan kecakapan tersebut mendapatkan 10 poin. Dan yang terakhir, yang keempat, jika berhasil menyebutkan 5 akan mendapatkan 5 poin. Tapi karena saya hanya berhasil menyebutkan 4, maka di sini saya akan mendapat 4 poin. Maka total poin yang saya dapatkan di sini ada 24. Itu selanjutnya akan ditambahkan dengan skor parsial dari soal nomor 2 yang berdasarkan dari tingkat kecakapan. Itu di sini saya memiliki 4 skill dengan tingkat kecakapan tinggi, 4 skill dengan tingkat kecakapan sedang, dan 2 skill dengan tingkat kecakapan rendah. Hasil dari penambahnya adalah 21, maka skor keseluruhan yaitu skor parsial umum ditambah dengan skor parsial soal nomor 2, maka poin yang saya dapat adalah 45. Dan yang ketiga, kuesioner tentang menilai potensi keberhasilan. Pada kuesioner ini diberikan 8 soal, yang mana sama dengan kuesioner pertama, yaitu penghitungan skor, yaitu berdasarkan dari jumlah jawaban ya, dikali dengan faktor beban relatif. Di sini faktor bebannya ada yaitu 4. Dan saya pada kuesioner ketiga berhasil menjawab iya pada 6 soal. Maka nilai yang saya peroleh yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Dan yang kuesioner keempat yaitu menilai potensi kerja, yaitu berhubungan dengan kerjasama bersama partner. Di sini perhitungan skornya yaitu jumlah jawaban ya dikali 2 dari faktor beban relatif, dan saya menjawab 4 iya, maka saya mendapatkan nilai 8. Lalu yang terakhir, yang kelima ada lembar kerja keahlian yang dimiliki, yaitu tingkat keahlian dari skill yang dimiliki di beberapa bidang. Contohnya di keuangan, saya memiliki keahlian yang lumayan tinggi, pemasaran sedang, pengembangan produk dan jasa sedang, penjualan langsung dan tidak langsung tinggi, periklanan saya kurang ahli sehingga saya letakkan di kurang, akuntansi sedang, manajemen personalia sedang, dan yang terakhir perencanaan bisnis juga kurang.
Dan juga di sini terdapat peringkat bisnis menurut saya yang paling penting yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama yaitu harus memiliki perencanaan bisnis. Yang kedua, pengembangan produk dan jasa. Ketiga, keuangan. Keempat, akuntansi. Lima, manajemen personalia. Keenam, penjualan langsung dan tidak langsung. Ketujuh, pemasaran. Dan yang terakhir ada periklanan. Skor yang saya dapatkan dari lembar kerja kalian yaitu ada 15. Dapat dilihat dari perhitungan di sini. Dan yang terakhir yaitu skor gabungan dari keseluruhan kuesioner. Yang pertama ada kuesioner kualifikasi diri. Skor tertinggi yang dapat dicapai adalah 20. Sedangkan skor yang saya dapatkan ada 17. Maka jika dipersenkan saya mendapat 85%. Dan untuk kuesioner kecakapan diri, skor tertinggi 56. Skor yang saya dapat 45 dan dalam persen 80%. Lalu skor keberhasilan, skor tertinggi 32, skor yang saya dapat 24, dan dalam persen 75%. Begitu juga selanjutnya, maka dan apabila dijumlahkan, untuk skor tertinggi dari keseluruhan berjumlah 148 poin, sedangkan skor yang saya dapatkan berjumlah 109 poin. Dan apabila dipersenkan dari keseluruhan, maka saya telah mencapai 73%, yang mana yang berarti masih terdapat 27% atau seperempat hal lagi yang harus saya perbaiki atau tingkatkan agar dapat menjadi seorang wirausaha yang baik. Beberapa hal yang menurut saya harus saya perbaiki dari kekurangan saya ialah kemampuan perencanaan bisnis, kemampuan mengiklankan produk, manajemen organisasi atau partner kerja. Dan juga dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dan juga kuesioner ini, saya dapat mengevaluasi apa saja kekurangan saya pada sebagai kewirausahaan, sehingga untuk kedepannya saya dapat meningkatkan hal-hal yang menurut saya kurang, agar saya dapat menjadi seorang kewirausahaan yang baik. Setelah evaluasi kekurangan, saya juga menjadi tahu potensi apa saja yang dapat mengembangkan usaha saya. Sekian hasil evaluasi saya mengenai laporan evaluasi potensi wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.